Lu pasti pernah makan buah tanpa biji kan? Semangka seedless, anggur seedless, jeruk yang dalamnya bersih nggak ada biji sama sekali. Praktis banget, tinggal gigit. Tapi sebenarnya, buah tanpa biji itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ada cerita panjang, ada teknologi, dan ada dampak buat petani yang jarang banget dibahas. Dan itu yang bakal gue bongkar di video ini. Awal mula tanaman tanpa biji ini udah ada sejak tahun 1930-an. Negara yang paling gila research adalah Jepang dan Amerika. Mereka bukan mau bikin petani tergantung perusahaan atau bikin benih jadi mahal. Awalnya simpel banget, mereka cuma pengen bikin buah yang lebih manis, lebih enak, dan lebih praktis dimakan. Dari situ mulai muncul istilah kayak triploid dan parthenocarpi, yang nanti bakal gue jelasin dengan bahasa paling santai biar lu kebayang. Jadi gini, cara buah bisa jadi tanpa biji itu sebenarnya ada 3 mekanisme. Yang pertama teknologi triploid. Ini yang dipakai buat semangka seedless. Bahasa kasarnya, tanaman dibuat punya 3 set kromosom. Normalnya tanaman itu punya 2. Karena jumlahnya jadi 3, tanamannya jadi mandul. Buah tetap tumbuh, tapi bijinya nggak berkembang. Makanya kalau lu potong semangka seedless, yang keluar cuma titik putih kecil-kecil yang lembek. Itu sebenarnya biji, tapi gagal tumbuh. Cara bikin tanaman triploid ini nggak bisa dilakukan petani biasa. Induk tanaman harus dibuat tetraploid pakai perlakuan kimia, terus disilangkan sama induk normal. Dari situ baru keluar anak yang triploid. Dan karena dia mandul, petani nggak bisa nyimpen bijinya. Mau nanam lagi, ya harus beli lagi. Yang kedua, parthenocarpi. Ini keren karena buah bisa tumbuh tanpa pembuahan. Tanpa serbuk sari, tanpa lebah, tanpa angin pun buah tetap jadi. Contohnya pepaya California, beberapa jeruk seedless, tomat bahkan timun khusus parthenocarpic. Jenis ini cocok banget buat daerah yang serangga penyerbuknya sedikit, atau pas musim hujan ketika lebah nggak bisa kerja maksimal. Yang ketiga penggunaan hormon. Auksin dan giberlin biasanya dipakai buat mengakali tanaman. Ibaratnya tanaman dikasih sinyal palsu. Udah, lu tumbuh aja jadi buah, nggak usah nunggu dibuahi. Teknik ini dipakai di anggur, jeruk, dan beberapa tanaman lain. Tapi pemakaiannya harus hati-hati banget. Kalau hormonnya kebanyakan, buah bisa pecah, bentuknya jelek, atau malah nggak manis. Terus kenapa buah tanpa biji sekarang booming? Jawabannya simple, karena orang suka. Lebih praktis, lebih rapi, rasa lebih stabil, dan biasanya lebih manis. Buat petani ada beberapa keuntungan juga. Tanaman parthenocarpic misalnya, bikin produksi lebih stabil, karena dia nggak tergantung kondisi penyerbukan. Di musim hujan pun dia tetap mau berbuah. Tapi di balik semua kelebihannya, ada juga kekurangan yang jarang banget orang bahas. Yang paling penting adalah soal ketergantungan. Petani yang nanam varietas triploid kayak semangka seedless misalnya, itu nggak bisa produksi benih sendiri. Jadi mau nggak mau tiap musim harus beli benih baru. Harga benihnya juga nggak murah, karena produksi triploid itu rumit dan harus dikerjain di laboratorium khusus. Akibatnya, biaya produksi naik dan petani makin bergantung ke perusahaan benih. Keragaman genetik juga jadi masalah. Karena varietas seedless itu biasanya dibikin dari induk yang sama. Kebunnya jadi seragam banget. Kalau ada penyakit yang cocok sama varietas itu, satu kebun bisa mati semua. Ada juga potensi monopoli. Ketika semakin banyak petani beralih ke varietas seedless karena permintaan pasar, perusahaan benih jadi punya posisi lebih kuat. Benih lokal makin susah dipertahankan. Padahal, benih lokal itu penting banget buat ketahanan pangan jangka panjang. Terus ada satu pertanyaan klasik. Buah tanpa biji aman nggak buat dimakan? Jawabannya aman. Ini bukan GMO atau rekayasa genetik mutakhir, banyak varietas yang muncul dari mutasi alami atau cuma dipicu hormon. Jadi dari sisi kesehatan aman-aman aja. Jadi kalau gue rangkum, buah tanpa biji itu hasil teknologi yang bikin hidup kita jadi lebih praktis. Tapi ada sisi gelapnya juga, terutama buat petani kecil. Kita harus pinter-pinter milih mana yang cocok buat pasar, mana yang jangka panjangnya lebih aman dan nggak bikin kita tergantung. Menurut lo, masa depan pertanian bakal penuh dengan buah seedless atau benih lokal justru bakal balik jadi primadona? Tulis pendapat lo, dan kalau lo suka konten begini, tinggal subscribe biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya.